warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Brilian Yulia Wardani dengan NIM V18288 dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta dari kelas THPB. Di sini saya akan melakukan praktikum acara 9 pangan dan gizi yang berjudul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan itu apa sih? Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada produk pangan olahan yang pertama. Produk pangan olahan yang pertama ini bahan utamanya terbuat dari kentang, memiliki berat bersih sebesar 14 gram dan takaran persajinya sebesar 20 gram. Kemudian energi total perkemasan sebesar 80 kilokalori dan energi dari lemak sebesar 45 kilokalori. Selanjutnya, energi total persajian sebesar 110 kilokalori dan energi dari lemak sebesar 70 kilokalori. Selanjutnya, persen AKG perkemasan dari lemak total 8%, lemak jenuh 11%, protein 2%, karbohidrat total 2%, dan natrium 3%. Kemudian, persen AKG persajian dari lemak total sebesar 11%, lemak jenuh 16%, protein 2%, karbohidrat total 3%, dan natrium sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan kandungan nilai gizi yang terbesar terdapat pada lemak jenuh yaitu sebesar 11% dan 16%. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang pertama. Nama produksi yaitu Lays, kemudian terdapat berat bersih sebesar 14 gram, kemudian ada kode halal, kemudian ada nomor izin edar yaitu BPOM RI MD 272 83-100-1097, kemudian ada nama dan alamat yang memproduksi yaitu PT Indofood Frito-Lay Makmur, Tangerang 15710 Indonesia. Selanjutnya ada expired date, kemudian ada kode produksi, kemudian ada komposisi bahan, dan ada informasi nilai gizi, sehingga dapat dikatakan bahwa produk Lays ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada produk pangan olahan yang kedua. Produk pangan olahan yang kedua ini bahan utamanya terbuat dari susu dan pisang. Memiliki takaran saji sebesar 1 pa atau 190 ml dan jumlah persajian dari energi total sebesar 140 kilokalori dan energi dari lemak sebesar 40 kilokalori. Selanjutnya, persen AKG persajian dari lemak total sebesar 7%, lemak jenuh 14%, dari kolesterol 2%, protein 7%, karbohidrat total 7%, kemudian serat pangan 6%, natrium 7%, dan kalium 5%. Kemudian memiliki berbagai macam kandungan vitamin mulai dari vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, dan K. Kemudian asam folat sebesar 15%, zinc 35%, kalsium 15%, iodium 30%, fosfor 25%, mangan 25%, besi 4%, biotin 20%, dan kolin sebesar 8%. Dapat disimpulkan bahwa kandungan nilai gizi yang terbesar terdapat pada vitamin D, yaitu sebesar 40%. Mengidentifikasi keamanan produk dari pangan olahan yang kedua. Ada nama produk, ada kode halal, ada berat bersih 190 ml, kemudian ada nama dan alamat yang memproduksi PT Indolacto Cicurug Sukabumi 43359 Indonesia. Ada nomor izin edar BPOM RI MD 400-800-17157, kemudian ada expired date, ada komposisi bahan, ada kode produksi, dan ada informasi nilai gizi, sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang kedua ini aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada produk pangan olahan yang ketiga. Produk pangan olahan yang ketiga ini bahan utamanya terbuat dari tepung gandum utuh. Memiliki takaran saji yaitu sebesar 29 gram,
Kemudian sajian perkemasan dari energi total sebesar 150 kilokalori dan energi dari lemak sebesar 70 kilokalori. Kemudian persen AKG dari jumlah persajian, lemak total sebesar 11%, kolesterol 0%, lemak jenuh 26%, protein 3%, karbohidrat total 6%, garam atau natrium sebesar 6%. Kemudian dari vitamin B1 15%, B2 10%, B6 15%, dan vitamin B12 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan nilai gizi yang terbesar terdapat pada lemak jenuh yaitu sebesar 26%. Mengidentifikasi keamanan dari produk pangan olahan yang ketiga. Ada nama produk, kemudian ada kode halal, ada berat bersih yaitu 115 gram, kemudian ada nama dan alamat yang memproduksi, PT Mayora Indah Tbk, Tangerang 1513 Indonesia. Kemudian ada nomor izin edar BPOM RI MD 2356311100050. Kemudian ada expired date. Selanjutnya ada kode produksi. Kemudian ada komposisi bahan dan informasi nilai gizi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang ketiga ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada produk pangan olahan yang keempat. Produk pangan olahan yang keempat ini adalah tahu crispy atau gorengan. Tahu crispy ini bahan utamanya terbuat dari tahu, tepung-tepungan, dan bumbu-bumbu lainnya. Pada produk tahu crispy ini tidak terdapat informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan, sehingga kita tidak bisa mengetahui nilai-nilai kandungan gizi apa saja yang terdapat pada tahu crispy ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keamanan pangan dari tahu crispy ini. Pada saat saya membeli tahu crispy ini sudah dalam keadaan seperti ini. Tidak ada nama produk, berat bersih, kode halal, alamat produksi, nomor izin edar, komposisi, kode produksi, expired date, dan informasi nilai gizi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk tahu crispy ini kurang baik untuk dikonsumsi. Setelah mengidentifikasi kandungan gizi dan keamanan pangan dari keempat produk pangan olahan tadi, kita dapat menentukan produk manakah yang baik untuk dikonsumsi dan kurang baik untuk dikonsumsi. Produk pangan olahan yang baik untuk dikonsumsi itu ada Lay's, kemudian ada susu, dan ada sari gandum. Sedangkan produk pangan olahan yang kurang baik untuk dikonsumsi ada gorengan. Sekian yang dapat saya sampaikan praktikum pangan dan gizi acara 9 yang berjudul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.